Untuk teman-teman yang udah ngirim komen di setiap postingan-postingan atau di setiap konten-konten YouTube saya, terima kasih udah ngirim komen. Nah, sekarang saya akan coba sebisa mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Maaf yang belum dijawab, tapi tunggu aja, saya nanti akan bikin rutin. Kita ada sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang udah disampaikan lewat komen ya. Jadi untuk video kali ini ikuti terus karena akan ada banyak pertanyaan yang saya bantu jawab untuk kalian semua. Ini banyak banget yang komen dan tepatnya nanya ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau nanya-nanya bisa langsung komen aja langsung di postingan video saya. Nanti saya jawab. Buat yang kali ini saya bakal meluangkan waktu untuk ngejawab deh beberapa pertanyaan dari kawan-kawan ya. Jadi ikutin aja terus YouTube-nya Albert Syadra Draktan karena akan ngebahas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang ada di komen, oke? Oke. Ini buat teman-teman yang belum tahu saya, ya bukan berarti saya pengen terkenal sih, sama sekali nggak pengen terkenal, cuma ya hanya ingin berbagi apa ya, kayak sharing-sharing aja sih, sama-sama belajar gitu, sama-sama mencerdaskan diri. Kan memang ada beberapa orang nih yang ngomong gimana caranya katanya jadi supporter bisa harus cerdas segala macam. Enggak sih, bukan harus cerdas. Cuma ya maksudnya ya kita sebagai manusia harus terus belajar. Intinya itu. Jadi bukan berarti jadi supporter harus cerdas atau supporter harus bodoh. Ini bukan mengenai supporter harus cerdas atau supporter harus bodoh, bukan, tapi sebenarnya lebih kepada sisi kita sebagai manusianya gitu. Gimana sih caranya supaya kita jadi manusia itu mau terus belajar. Itu sih sebenarnya. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu channel YouTube saya, ini bisa di search aja Albert Syadra Draktan ya, ALBERT SHADRACH atau biasanya kalau misalnya contohnya kayak misalnya ini Albert SHA aja gitu, ini udah keluar biasanya Albert Syadra. Oke, cari-cari ya, yang mana ya? Bentar. Video, komen, coba dari mana ya? Nah ini oke nih, ini di konten saya yang waktu mengenai Against Modern Football, serba-serbi dan pernak-perniknya. Ini ada yang nanya, ada Ardi Mulyanto. Ini Ardi Mulyanto, dia nanya ke saya, katanya sekali-sekali pengen supaya saya ngonten barengan sama Complete Control Hardcore. Ini band hardcore punknya saya tergabung di band hardcore punk Complete Control. Pengen konten bareng band Complete Controlnya dong katanya. Kangen masa-masa SMP. Selalu jadi favorit setiap lagu-lagunya. Oke. Saya usahakan sebisa mungkin ya supaya kawan-kawan Complete Control Hardcore bisa terkontak kembali dan nanti saya cobain kami bikin lagu baru atau apa terus bikin videonya deh. Tapi yang pasti ada beberapa video di channel YouTube saya juga, itu ada videonya Complete Control Hardcore, bisa langsung di scroll down aja, dicari-cari ke bawah, nanti ada beberapa Complete Control Hardcore video di video saya di YouTube saya. Di bawahnya ini ada yang nanya nih, Syahrul Akbar masih
masih di video yang Against Modern Football serba-serbi dan pernak-perniknya ya. Ini ada Syahrul Akbar, dia nanya katanya ajakin bintang tamu dong katanya, terus saling berdiskusi gitu. Nah ini oke. Ini oke banget. Tolong kawan-kawan komen di video yang kali ini, tolong komen kalian ingin bintang tamunya siapa, sebutin namanya. Kalau perlu di tag orangnya, bisa kan tuh di tag tuh orangnya, atau sebutin lah namanya siapa gitu. Nanti saya akan coba kontak ke orangnya, nanti kita coba interview. Kita adain bintang tamu ya, kita ngobrol-ngobrol sama si bintang tamunya supaya ada diskusi ringan, ngobrol keren-keren gitu. Mana lagi ya? Kita coba cari lagi. Oke, ini dari Nur Fauzi ya, Nur Fauzi di postingan saya yang Against Modern Football mentalita. Ini Nur Fauzi bilang, sesekali edukasi baju-baju casual yang dikoleksi di lemari saya. Oke, sebenarnya saya nggak koleksi ya, sebenarnya to be honest, saya nggak koleksi brand-brand casual sebenarnya. Tapi memang saya punya beberapa jaket dan sepatu. Nanti ya deh, saya coba bahas. Kapan-kapan saya bedah satu persatu brand-brandnya, jaket-jaketnya dan atau sepatu-sepatunya juga. Masalahnya itu ada di kamar istri saya, jadi takutnya nggak dibolehin buat ngebedah. Tapi ya kita lihatlah nanti. Tapi saya utang sama Nur Fauzi ya buat ngebedah brand-brand casual yang saya punya. Kemudian apa lagi ya? Ini bahas tentang dari ini nih. Ini juga ada pertanyaan bagus nih, pertanyaan dari yang waktu bahasan ringan seputar chance. Video saya mengenai bahasan ringan seputar chance. Ini ada yang nanya. Yosua Pratama. Dia nanya, bukan dia nanya sih, dia request tepatnya ya. Pengen supaya saya bahas tentang sepak bola, kelas pekerja, dan minuman keras. Apakah cocok diterapkan di Indonesia? Sebenarnya budaya minuman keras itu ada di mana-mana sih sebenarnya. Bukan cuma bawaan di salah satu negara ataupun budaya di salah satu teritori gitu. Enggak, sebenarnya itu minuman keras itu emang udah ada di mana-mana. Cuma yang jadi concern kita seharusnya adalah ya janganlah sampai mabok berlebihan sampai terus kemudian merugikan orang lain, apalagi ketika sedang nonton sepak bola gitu misalnya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau mengenai kelas pekerja sih, mengenai working class, ya sebenarnya memang sepak bola saya pernah bahas juga kemarin kalau nggak salah ya di beberapa video atau di salah satu video saya gitu kemarin. Sebenarnya sepak bola itu memang dahulunya ditontonnya oleh proletariat, oleh working class. Jadi jika pertanyaannya apakah cocok diterapkan di Indonesia, ya memang sebenarnya sepak bola itu ditontonnya oleh working class, bukan oleh kaum borjuis, bukan oleh kaum ruling class. Itu sih. Cuma kalau kesininya memang sekarang dibuat jadi seakan-akan sepak bola itu jadi derajatnya naik ya, kelasnya naik. Itu sih. Kemudian apa lagi ya? Ini di video saya yang mengenai pakai atribut tim kebanggaan atau nggak pakai atribut tim sama sekali. Ini ada Cemots yang nanyanya Cemots, yang terus kemudian di ini juga ya, di reply juga oleh Vito Hisyam Abdul Aziz. Ini Cemots ini nanya gimana pendapat saya mengenai kemunculan punk football yang namanya Riverside Forest.
dari Bandung. Terus kemudian menurut Vito Hisham Abdul Aziz juga ya boleh katanya dibahas sedikit. Ya oke. Riverside Forest ini saya udah reply juga sebenarnya ya. Riverside Forest ini bagus banget, not gonna lie. Saya bilang di sini di reply. Not gonna lie, ini keren banget. Riverside Forest bagus banget dan congratulations juga karena berhasil promosi ya, naik kasta. Kepada kawan-kawan Riverside Forest dan juga pendukungnya Birds Death Brigade, saya pribadi mengucapkan congratulations ya karena berhasil naik kasta, berhasil promosi, dan kawal terus supaya menjadi tim dan supporter yang keren. Maaf karena saya sampai saat ini belum sempat datang dan mendukung langsung Riverside Forest karena istri saya sedang hamil, jadi saya masih jadi susis dulu, jadi susis suami siun istri. Tapi saya punya utang juga untuk kawan-kawan Riverside Forest dan Birds Death Brigade. Saya punya utang untuk reunian dan datang langsung ke stadion. Oke? Ya jadi paling segitu dulu sih untuk saat ini nanya-nanyanya. Nanti kawan-kawan yang mau nanya-nanya lebih lengkap lagi atau lebih jelas atau nanya-nanya hal apapun, boleh langsung komen aja ya di bawah ini. Langsung komen, nanti sama saya dibacain. Nanti saya sering-sering deh bikin video kayak gini buat ini ya, buat tanya jawab, buat question and answer supaya lebih enak lagi sharing edukasinya. Bukan berarti saya so jago, tapi bukan berarti saya so pinter, tapi ya buat bagi-bagi aja ya. Saya mau nerusin lagi baca-baca komen.